Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini jamnya lapar rupanya. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Insan PRM yang berbahagia, karena sudah dipesenin singkat, hanya berapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, karena masih dalam bulan Syawal, saya ucapkan atas nama direksi selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Kedua, selamat ulang tahun buat kita semua. 1 Juni 2020, tepat 21 tahun yang lalu, kalau waktu tepatnya itu jam 10.00 di lantai 7 Gedung Sabta Pesona, dulu kantor Kementerian BUMN, dilantik 5 direksi, jajaran direksi, dan 5 dewan komisaris kita. Itu menandakan resmi beroperasinya PT PNM Persero. Yang ketiga, ini istimewa juga, saya sangat terharu. Ternyata ada 140 karyawan PNM yang berulang tahun di 1 Juni. Ini angka keramat, jadi saya sampaikan selamat buat 140 karyawan PNM yang sedang berulang tahun. Dan ada khusus lagi, 34 karyawan itu ulang tahun persis 1 Juni 1999. Ini SDM saya minta ditelisik lagi nih, jangan-jangan ada yang tepat jam 10 pagi lahir. Nah, itu istimewa, persis dengan waktu lahirnya PNM. Nanti Pak Rinto, sekretaris perusahaan, silakan beri hadiah tambahan buat yang lahir 1 Juni 1999. Ada 34, saya punya catatannya, 30 berapa orang? Mungkin sekitar 20 account officer, 1 FAO, 2 kepala cabang Mekar, dan 1, 2, 3, 4, 8 orang SAO. Jadi yang lahir 1 Juni 99 itu semua dari Serikandi Ulam rupanya. Bahkan yang menduduki jabatan kepala cabang Mekar. 21 tahun sudah jadi kepala cabang. Istimewa. Ya, tadi berapa? Yang ketiga. Yang keempat, tadi komitmen kita bersama bahwa kita harus berkarya dan harus bangga sebagai bagian dari keluarga PNM. Pak Catur, Pak Abi tadi sudah banyak pesan-pesan yang disampaikan. Kalau kita sendiri tidak bangga, gimana kita bisa nyaman berkarya, mengabdi, ya sambil bekerja, sambil beribadah di PNM. Jadi lahirkan rasa memiliki dan kebanggaan terhadap PNM ini. Bahkan dalam setiap kesempatan saya selalu sampaikan, tularkan juga ke keluarga teman-teman semua, supaya mereka menjadi stimulus dan motivasi teman-teman mengabdi di PNM. Saat ini PNM sudah banyak yang mengharapkan perannya di bumi dan negeri tercinta ini. Banyak yang mengapresiasi. Ini kebanggaan buat kita. Tapi tidak menjadi kita nyaman, karena tidak semua juga orang mengapresiasi dan menaruh harapan dan ekspektasinya kepada kita. Pasti juga banyak yang ya quote and quote, kalau bahasa teman-teman tuh yang rada baperan, jadi menelisik, cari kesalahan kita. Tolong jaga rumah kita sama-sama ini. Jaga nama baik, jaga prestasi, dan jaga bahwa PNM bisa terus memberikan manfaat dan maslahat buat bangsa dan negeri. Berikutnya soal pandemi. Dari awal
pandemi, saya bolak-balik sampaikan, kuncinya hanya sabar. Sabar, ikhlas. Tidak ada rasa syukur tanpa sabar. Tidak ada amal tanpa ikhlas. Kedua hal itu jadi pegangan kita. Jadi kita tetap sabar, tidak mengurangi semangat kita, dan tetap ikhlas bahwa yang kita lakukan semua harapannya bisa memberikan nilai ibadah. Ya kan, dapat dunia akhirat, bulannya dapat, kejutan-kejutan dari direktur SDM dan keuangannya dapat, amal ibadahnya juga dapat. Dan tentunya saya tidak gunakan kata berdamai dengan pandemi atau dengan virus atau dengan corona COVID-19. Kalau berdamai kita pasang bendera putih, virusnya nggak nyerang kita lagi. Ini tetap nyerang. Jadi kalau saya lebih suka gunakan istilah berdampingan dengan pandemi, dengan COVID, kita tetap bekerja. Namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pedoman hidup bersih dan sehat itu menjadi dasar setiap aktivitas kita. Karena saya nggak perlu panjang cerita untuk mengulang bahwa tugas kita dan aktivitas kita adalah membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan ultramikro, yaitu para ibu prasejahtera. Ini sangat mulia, terutama dalam kondisi pandemi ini. Semua orang menyorot. Selama pandemi aja, dari mulai pertama kali di hari pertama puasa sampai terakhir kemarin tanggal 17 Mei, teman-teman mungkin sudah dengar dan sudah membaca apa yang saya laporkan. 3 kali Bapak Presiden menelpon saya langsung di pagi hari, rata-rata jam 11 dan 10 siang, menjelang siang. Itu bentuk perhatian beliau langsung kepada kita. Dan beliau menanyakan bagaimana kondisi kita, PNM, keluarga besar PNM, dan bagaimana kondisi para nasabah kita. Dan saya juga sering dengar terutama dari Pak Komut, dari beberapa mitra kita, bahwa dalam setiap rapat kabinet, rapat koordinasi, baik di Kemenko, di kementerian koordinator atau di kementerian yang dipimpin langsung oleh menteri-menterinya, sering disebut-sebut PNM. Ini menjadi tantangan lain buat kita. Tadi bangga, diapresiasi, berarti kita harus terus buktikan, tapi juga tidak lengah, karena banyak pihak juga, banyak individu juga yang melihat PNM dari sisi lain. Jadi tolong lakukan semua yang terbaik dan terbagus untuk bangsa dan negeri ini. Yang terakhir, ini saya tidak bosan-bosan. Tadi Pak Gunadi udah singgung bahwa kita akan masuk era digital. PNMDG akan menjadi ikon brand PNM untuk bisnis PNM ke depan. Tolong sering-sering digunakan. Jangan cuma buat klik absen hadir, absen pulang. Dilihat fiturnya. Dan teman-teman yang mengelola juga di PNMDG, responnya yang cepat kalau ada komplain, ada keluhan. Karena 40.000 karyawan dan keluarga besar PNM ini baru tempat latihan kita. Saat ini kita punya ekosistem besar yang hampir 6,6 atau 6,7 juta pelaku ultramikro, mikro, kecil yang akan juga dilayani oleh PNMDG. Ini salah satu aktualisasi peran kita untuk bangsa dan negeri ini, khususnya para pelaku usaha ultramikro, mikro, kecil, menjadi jembatan dan fasilitas pengembangan usaha mereka. Dan insya Allah juga kemarin saya baru dilaporkan bulan Juli kita mulai dari Mekar, semua AO Mekar, FAO, SAO sudah menuju fully digital.
utilize. Ya. Jadi AO nanti ke lapangan isi FP4 dan sebagainya cukup dengan gadget yang akan dibagikan. Dan dari situ data proses semakin cepat, datanya semakin valid, bisa kita proses dan kita manfaatkan untuk bentuk-bentuk pengembangan pemberdayaan nasabah dan nasabah kita, juga untuk bisnis PNM. Insya Allah dunianya makin banyak, imbalan dunianya, imbalan akhirannya juga makin banyak. Dan yang penting nanti Pak Raffi, Pak Sunar, Pak Kindaris tolong sosialisasikan bagaimana skenario kita menuju the new normal. Semuanya tetap berjalan sebagaimana adanya, tapi tadi di depan saya bilang bahwa kita harus berdampingan dengan pandemi dan virus, sehingga harus ada hal-hal tambahan yang kita lakukan agar bisnis kita tetap jalan, bermanfaat, tepat sasaran, tumbuh, dan yang pasti ini juga jadi cita-cita kita semua, kesejahteraan kita, keluarga besar PNM juga semakin meningkat. Jadi terakhir ya, ini paling terakhir, 21 PNM kalau umur manusia adalah manusia yang dewasa, sudah bisa menentukan dirinya sendiri, tidak di bawah ampuan siapapun. Jadi saatnya kita sudah harus mulai mandiri. Kita kembangkan potensi dan kekuatan kita semua untuk pertama tadi kebesaran PNM dan kesejahteraan kita juga semakin menanamkan nilai manfaat kita ke depan. Dan karena PNM ini dibangun oleh 40.000 lebih insan PNM, kembali ke individual masing-masing, kejar cita-cita masing-masing. Tadi Pak Gunadi udah singgung, Pak Catur, Bu Abi juga udah singgung. Kejar cita-cita masing-masing di PNM. Ya. Dan tentunya cita-citanya sejalan dengan cita-cita dan visinya PNM. Semakin kita berkontributif masing-masing insan PNM, semakin besar PNM. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat ulang tahun buat kita semua. 21 tahun adalah usia dewasa, saat kita bisa mandiri dan saatnya kita menentukan mau bagaimana kita besok, semakin besar atau menjadi turun. Dan kita sudah sepakat bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Tentunya setelah 21 tahun ini kita akan kejar menjadi lebih baik dari kemarin dan hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan sekali lagi selamat ulang tahun, selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi.